kan kabarnya sekarang sudah pindah dari rumah sakit yang direkomendasikan Polres ya. Nah, dia tiba-tiba pindah bersama orang yang diduga yang dipanggil bude atau tante lah gitu. Nah, secepat itukah Loli maksudnya yang tadinya minta bantuan ke pengacaranya Rasman, tapi malah merasa lebih nyaman dengan sosok bude ini. Nah, apakah si Loli ini mempunyai kelainan atau apa nih, Ibu? Mungkin kita harus bayangkan ya, seorang anak remaja, dia membutuhkan bantuan. Pada saat itu dia berpikir bantuan yang paling cocok setelah dicoba pindah-pindah, akhirnya dianggapnya Rasman lah bantuannya. Tapi kan bantuan sesaat atau bantuan setelah wawancara atau berbicara cukup lama, itu kan seringkali hasilnya pun berbeda. Mungkin pada saat awal Rasman sangat lama, ini mungkin ya, tapi berikutnya akhirnya Rasman mulai bosan, itu mungkin saja. Atau barangkali dia diberitahukan oleh yang lain bahwa menilai seseorang mau membantu jangan menilai sekejap. Jadi kita tidak tahu yang baru ini hubungannya apa kok mau membantu. Karena kalau Rasman jelas hubungannya sebagai pengacara. Pengacara itu terkenal membantu karena menjadi kliennya, tapi nantinya kan belum tentu juga. Jadi bukan secara hati nurani yang murni, itu umumnya. Terus Bu, saat itu kan Loli ini pernah ramai Bu ya, saat dia sedang tegang-tegangnya dengan Nikita, dia mengajak anak-anak untuk gak apa-apa kok anak durhaka pada orang tua gitu. Nggak hanya anak aja gitu, ternyata orang tua juga bisa durhaka kepada anak. Nah, artinya tingkat ke emosian Loli sudah mulai berlebihan. Nah, itu apa yang terjadi tuh dari seorang anak gitu bisa melawan seorang orang tua seperti itu? Sekarang kan era keterbukaan. Kalau dulu memang seringkali seorang anak tidak boleh melawan orang tua. Tapi sekarang kalau kita lihat, walaupun jarang sekali terjadi, tapi orang tua bisa bunuh anak, anak bisa bunuh orang tua. Apalagi orang tua anaknya dibunuh untuk pesugihan, itu kan cukup sering terjadi. Jadi akhirnya kedekatan anak dengan orang tua tergantung pada bagaimana diasuhnya dari kecil sampai remaja. Kalau misalnya diasuh dengan banyak perlawanan, maka dia pun belum tentu akan setia pada ibunya. Ada yang bilang Loli ini lebih memilih pacara ketimbang ibunya. Nah, apakah ini bentuk kegagalan seorang ibu untuk mempertahankan anak? Kita lihat remaja ya, pada remaja kan cukup sering ya, orang tua tidak cocok dengan calon ya pacarnya. Karena apa? Karena kalau orang tua menilai itu dari karier masa depannya, anak menilai lebih dari kedekatannya pada saat itu, bagaimana dia menghimbau Loli. Jadi ya sedih juga ya, ikuti ya dihimbau lah bagaimana supaya tidak sedih, bagaimana untuk tetap menyayanginya. Itu pada saat remaja kan, itu hal yang biasa. Apakah ini berjalan seterusnya atau tidak, itu kita tidak tahu. Tapi jelas pada saat seorang remaja mempunyai pacar, pada saat itu dia menganggap bahwa pacar ini adalah orang yang paling cocok untuk dirinya. Jadi dalam keadaan di mana dengan ibunya ada suatu masalah, maka otomatis dengan ibunya ya, dengan akhirnya ada pacarnya dan ibunya menentang pacarnya, maka kan dia juga cukup ya kurang senang, malah menjauhkan diri dari ibunya. Jadi efeknya apa tuh Bu? Kira-kira nih jika kemungkinan ini terjadi, si anak si Loli ingin tetap pacaran tapi dilarang orang tua, nah nggak ada yang mau mengalah, akan terjadi apa? Karena kita nggak tahu. Kita lihat berikutnya akan apa, Loli akan apa. Apakah mungkin dalam perjalanan waktu terjadi perselisihan
dengan pacarnya, nggak tahu juga kan. Atau barangkali tambah permusuhan dengan ibunya, maka akan tambah dekat dengan pacarnya. Atau nanti ada orang ketiga, semua kita lihat berikutnya apa yang akan terjadi. Lalu kita lihat juga yang mengasuh bagaimana dia tetap juga mengajak Loli untuk dengan orang lain, atau mentolerir Loli untuk dengan Fadel, kan nggak tahu semua. Jadi kita lihat ke depannya bagaimana, tapi sulit untuk kita ramalkan dari sekarang.